Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Jumat 2 Januari 2000, masa-masa yang menegangkan, bagian pertama. Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah kata-kata ini dan meteraikanlah kitab ini sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Pada awal tahun 1800-an, ada semacam demam atau kegemparan di Amerika tentang akhir dunia. Banyak orang Kristen dari berbagai aliran percaya bahwa sejarah dunia hampir berakhir dan kerajaan Allah akan segera datang. Sebelumnya, pada akhir tahun 1700-an, 3 peristiwa besar yang membuat orang berpikir tentang kiamat. Pertama, gempa bumi Lisbon, ibu kota Portugal yang sangat dahsyat pada 1 November 1755. Ini menjadi peristiwa sejarah yang dampaknya dirasakan di seluruh Eropa dan mempengaruhi pemikiran banyak orang. Gempa diperkirakan berkekuatan 8,5 sampai 9 skala Richter dan diikuti oleh tsunami setinggi 6 meter serta kebakaran hebat yang membakar kota selama berhari-hari. Sekitar 85% bangunan di Lisbon hancur, termasuk istana, gereja, dan perpustakaan berharga. Korban jiwa diperkirakan antara 70.000 hingga 100.000 orang dari populasi 275.000 penduduk Lisbon. Kedua, Revolusi Prancis tahun 1790-an yang penuh kekacauan, kekerasan, dan pergolakan. Revolusi Prancis ini mengubah negara dari monarki absolut menjadi republik akibat kesenjangan sosial, krisis keuangan, dan pengaruh pemikiran pencerahan. Peristiwa pentingnya meliputi penyerbuan Bastille dan Deklarasi Hak Asasi 1789, masa pemerintahan teror dengan eksekusi raja 1793 sampai 1794, serta berakhirnya revolusi ketika Napoleon merebut kekuasaan pada 1799. Ketiga, penangkapan Paus Pius ke-6 pada 20 Februari tahun 1798 oleh Jenderal Louis Alexander Berthier atas perintah Kaisar Napoleon. Paus Pius VI kemudian diasingkan dan meninggal di 29 Agustus 1799 di Valence, Prancis. Bagi para peneliti Alkitab, peristiwa ini dilihat sebagai penggenapan dari nubuat tentang luka yang mematikan dalam Wahyu 13 ayat 3 dan nubuat 1260 hari dalam Daniel 7 ayat 25. Karena peristiwa-peristiwa ini, para peneliti Alkitab mulai mempelajari nubuatan dalam kitab Daniel dan Wahyu dengan serius. Mereka menerapkan prinsip 1 hari nubuat sama dengan 1 tahun nyata. Jadi 1260 hari nubuat diartikan sebagai 1260 tahun. Penangkapan Paus pada 1798 dianggap sebagai akhir dari periode 1260 tahun itu, yang memberi mereka titik acuan yang jelas dalam garis waktu nubuatan. Akhirnya, banyak yang yakin bahwa nubuatan Daniel 12 ayat 4 sedang digenapi. Nubuatan itu mengatakan bahwa pada akhir zaman, kitab Daniel yang tersembunyi akan dipahami dan banyak orang akan menyelidiki sehingga pengetahuan akan bertambah. Karena semua peristiwa dunia yang terjadi, orang-orang yang yakin mereka hidup di akhir zaman. Mereka mempelajari nubuat Daniel dengan sangat giat seperti belum pernah terjadi sebelumnya untuk memahami peristiwa akhir zaman. Pada akhir tahun 1700-an dan awal tahun 1800-an, banyak sekali buku tentang nubuatan Alkitab yang diterbitkan. Saat itu adalah masa-masa yang menegangkan sekaligus menggairahkan karena orang merasa nubuatan Alkitab sedang digenapi di depan mata mereka. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Rasalah kami akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya malam dalam istirahat Engkau telah jaga lindungi kami Bapa. Boleh bangun pada pagi ini dan kembali kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang telah kami dengarkan sehingga boleh menuntun kami di sepanjang hari ini, baik dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.